Jokowi masih menimbang Ganjar atau Prabowo. PKB jangan terlalu GR. Dukungan ini kan bisa diartikan dan mengkerucut pada sebuah hal yang konkret. Itu harus memenuhi dua variabel. Yang pertama, kenyamanan yang seperti kita bahas tadi terhadap sosok-sosok tertentu yang dianggap kerjanya bagus, punya chemistry yang sama. Mungkin 4 nama yang saya sebutkan tadi punya chemistry yang sama. Tapi yang kedua kan juga ada variabel lain. Ketika seseorang ingin mendukung, mengendorse, dia harus tahu peluang orang ini untuk menang atau tidak. Pada skala ini, kita tahu hanya 2 nama memenuhi prasyarat minimal berdasarkan survei sekarang, hanya Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Itu yang menyebabkan memang menjadi menarik ketika kita perdebatkan apakah Ganjar atau Prabowo. Dalam konteks ini saya melihat dua-duanya sudah memenuhi prasyarat tadi. Chemistry melalui gestur-gestur yang kita lihat dalam beberapa tahun ini. Yang kedua, memang peluang untuk menangnya juga cukup besar. Jadi selama setahun 2 tahun terakhir kan kita lihat banyak sekali muncul isu politik yang membuat heboh ya, pro dan kontra. 3 periode, perpanjangan periode, muncul dukungan terhadap Ganjar ke Pak Prabowo, kembali lagi kepada Ganjar. Yang saya lihat sebenarnya adalah jangan-jangan Jokowi bukan sedang mengendorse orang, dia sedang mengendorse dirinya sendiri supaya tidak hilang panggung. Karena biasa itulah penyakit dari sosok yang cenderung akan pensiun dalam waktu dekat. Dia cenderung akan kehilangan panggung politik, dan ketika sosok tersebut kehilangan panggung politik, modal untuk bisa menjadi kingmaker atau sutradara politik di pemilu berikut itu juga akan hilang dengan sendirinya. Itu yang menyebabkan menurut saya ini adalah gaya berpolitik seorang Jokowi supaya dirinya tetap ada di atas panggung. Karena kalau kita lihat tadi ya, 3 periode, perpanjangan periode Ganjar ataupun endorsement terhadap Prabowo, center of attraction dari pemberitaan terkait semua isu tersebut adalah Jokowi sendiri. Jadi saya melihat jangan kaget kalau ke depan akan muncul hal-hal seperti itu, endorsement terhadap sosok-sosok yang lain yang juga akan tetap menampilkan Jokowi sebagai center of attraction. Saya ingatkan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. Lantaran Presiden Jokowi sempat mengatakan, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Wasekjen PKB yakni Syaiful Huda lalu menilai bahwa sekarang Presiden masih menimbang-nimbang mau capreskan Ganjar atau Prabowo. Jangan terlalu GR, ucapan Jokowi itu sebetulnya hanya pelipur lara karena Prabowo sudah 2 kali kalah Pilpres dan lawannya Jokowi dan Jokowi lagi. Ketika menghadiri HUT Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat belum lama ini, Jokowi memang sempat mengatakan, saya ini 2 kali wali kota di Solo dan menang. Kemudian ditarik ke Jakarta menjadi gubernur sekali dan menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Rupanya Jokowi lalu sadar, ucapannya terkesan pamer dan Prabowo yang tertembak langsung, rasa sakitnya sampai di sini. Maka sebagai pelipur lara, Presiden buru-buru menyambung dengan diksi, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Jika kalimat itu ditafsirkan sebagai dukungan, ya mangga saja. Tapi sebetulnya kata dukungan semacam itu tak hanya diucapkan pada Prabowo semata. Pada Erlangga Hartarto, pada Erick Thohir, Presiden Jokowi juga memberikan dukungan yang sama. Demikian juga pada Ganjar Pranowo, hanya tata kalimatnya agak berbeda. Mungkin yang kita dukung ada di sini. Sebagaimana Bung Karno, Presiden Jokowi memang suka menggunakan idiom-idiom Jawa termasuk filosofinya. Kepada para menterinya yang pada ingin capres, dia berusaha untuk berkata-kata menyejukkan. Karena Jokowi ingin bangun karina tiasing sesami, yang artinya berusaha menyenangkan hati sesamanya. Tak mungkin Jokowi mengatakan, alah kamu kerja saja nggak becus, kok mau nyapres? Memang sedikit kata-kata itu, tapi sengak didengar. Sudah bukan rahasia lagi, Presiden Jokowi dulu mengangkat Prabowo sebagai menhan dengan pertimbangan
untuk menyatukan pendukung kubu kampret atau Prabowo dan kubu kecebong yakni Jokowi. Sebab jika bangsa terbelah secara berkepanjangan, pinjam istilah Bung Karno, itu bisa mengganggu jalannya revolusi kita. Sedangkan kaum reaksioner atau oposisi pasti sangat senang dengan kondisi ini. Meski banyak yang kecewa pada pilihan Jokowi, tapi konfrontasi kampret kecebong mulai meluntur. Kalaupun ada yang merojol selain Garu, hanyalah Fadlizon, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Sebab meski bosnya sudah bergabung ke Kabinet Indonesia Maju, dia terus nyinyir pada segala kebijakan Presiden Jokowi. Herannya sepertinya Prabowo mendiamkan saja ulah lambeh-lambeh atau mulut usilnya Fadlizon. Ada yang bilang dia sampai nyinyir sedemikian rupa karena untuk memelihara konstituennya belaka. Cuma yang agak mengherankan, minggu-minggu belakangan ini, Fadlizon tak kelihatan nyinyirnya lagi. Bisa karena sudah nyadar, bisa pula sedang tanpa bisu, meski tidak sedang keliling tembok tinggi Mangkunegaran Solo. Ada alasan lain kenapa Jokowi dulu pilih Manhan Prabowo. Di samping dia mantan Danjen Kopassus, sebelum pengangkatan sebagai Menteri, Prabowo pernah menyampaikan konsep pertahanan negara yang bagus sekali. Cuma anehnya, selesai sertijab di Kemenhan, Prabowo mengaku tidak dapat menjelaskan secara perinci terkait konsep tersebut. Loh, itu skripsi bikinan sendiri atau pesan ke biro jasa skripsi sih? Tapi faktanya setahun menjadi Manhan, Prabowo sudah banyak mendapatkan penilaian positif dari lembaga survei, baik dari versi ASI atau Arus Survei Indonesia maupun Carta Politika dan Indobarometer, menilai bahwa dirinya sebagai menteri terbaik, mengalahkan Menku Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Apa rahasianya? Ternyata cukup diam membisu ketika ada masalah yang menyangkut ruang lingkup kementeriannya. Mungkin Prabowo punya moto "Silence is golden", yang artinya diam adalah emas. Di mata para pendukungnya saat Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo ini bagaikan ketoprak lakon antara Jabalik karena justru bergabung dengan lawan. Dalam kisah sejarah Singasari, Andaraja menantu Raja Kertanegara malah bergabung dengan Jaya Katuang, Raja Kediri yang memerangi Singasari pada 1292 silam. Ya maklum saja, Jaya Katuang itu adalah orang tuanya sendiri. Padahal bagi Prabowo sendiri, mau bergabung bersama Jokowi dengan pertimbangan, selain memelihara popularitas 5 tahun ke depan, juga terilhami oleh kenegarawanan Presiden AS ke-16 yakni Abraham Lincoln pada 1861 sampai dengan 1865. Selepas Pilpres tiba-tiba mengangkat William Seward lawannya dalam Pilpres untuk menjadi Menlu. Seward pun heran, kenapa musuhnya yang sering memaki monyet kok malah diangkat jadi menteri? Jawab Abraham Lincoln, "Kita memang saling membenci, tapi demi kejayaan Amerika Serikat kita harus bersatu." Benar juga pertimbangan Prabowo ini dan PKB dipastikan juga setuju. Tetapi Presiden Jokowi kan pernah mengingatkan jangan sembrono memilih capres. Sesama Muslim tentunya PKB ingat ketika khatib di atas mimbar Jumat selalu bilang, "Saya berwasiat untuk pribadi dan para jemaah." Itu artinya diksi jangan sembrono pilih capres juga berlaku untuk diri Presiden sendiri. Soalnya jika sampai salah pilih, yang menderita nantinya bukan hanya 135 juta penduduk Indonesia, sebagaimana kata Raja Dangdut Rhoma Irama, tetapi 2 kali lipat yakni 270 juta. Maka jika mengikuti kegeeran PKB, Prabowo dan Ganjar Pranowo akan disandingkan Jokowi dan kemudian diperhitungkan berdasarkan manajemen resiko. Ditinjau dari faktor U, tahun 2024 nanti Prabowo sudah berumur 73 tahun, sementara Ganjar Pranowo baru 56 tahun. Apakah dalam usia itu ketum Gerindra ini masih rosa-rosa macam Mbah Marijan? Berkat kontrol dokter pribadi, semoga saja dalam usia itu Prabowo tak mengalami penyakit keniscayaan 5B, yakni beser atau sering kencir, buyutan atau tubuh gemetar, blawur atau penglihatan kabur, budek dan berat yakni kentut melulu.